Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dulur, jumpa lagi dengan saya Evi Laili Azkiah dalam Bincang Santai Kemenag Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya nih. Apalagi kalau bukan pembangunan zona integritas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dulur Kanwil Kemenag Jawa Timur berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas di kantor kita yang tercinta ini. Tak tanggung-tanggung nih, biar persiapannya tambah mantap, Kanwil mengundang langsung para reviewer dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Muhammad Subi, Kepala Bagian Tata Laksana dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kemenag RI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Evi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, senang, bahagia. Alhamdulillah bisa hadir di sini ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak di sela-sela kesibukannya untuk datang di acara kami ini. Dulur, sebelum kita berbincang lebih lanjut ya terkait pembahasan kita hari ini, kita yel-yel dulu supaya kita semakin semangat ya Pak ya, membahas zona integritas topik utama kita hari ini. Gimana Dulur, siap ya? Siap. Zona integritas? Pasti bisa. UWBK WWBM? Yakin bisa. Korupsi? No. Gratifikasi? No. Pungli? No. Kanwil Kemenag Jawa Timur? Jaya. Bener dong. Terima kasih ya Dulur untuk semangatnya. Baik Bapak, kita akan membahas lebih lanjut ya tentang topik zona integritas ini ya Pak ya. Sekarang mari kita kulik lebih lanjut dulu tentang pembangunan zona integritas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bapak, saat ini Kemenag Jawa Timur sedang berbenah ya Pak untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Karena itu kami berkomitmen untuk membangun zona integritas di kantor kami yang tercinta ini. Apa sih Pak tujuan utama membangun zona integritas itu sebenarnya? Ya. Terima kasih Mbak Evi. Jadi awalnya adalah zona integritas itu muara akhirnya adalah ya tentunya kepuasan masyarakat. Tujuan utamanya ya Pak ya. Kepercayaan pada masyarakat, tapi diawali dengan integritas dari pegawai, integritas organisasi. Kenapa harus melalui integritas? Karena kalau semua dilakukan dengan penuh integritas, semua penuh tanggung jawab, pasti hasilnya akan bisa maksimal dan pada akhirnya masyarakatlah yang harus kita layani akan memberikan opini yang terbaik buat kita. Selama ini banyak sekali kondisi-kondisi kejadian-kejadian kenapa masyarakat tidak puas? Ya karena pegawainya tidak berintegritas, datang siang, yang berkomitmen, tidak tanggung jawab, tidak profesional, dan semuanya itu dibangun melalui program zona integritas yang di situ ada 6 indikator utama ya. Dan sebenarnya program zona integrasi adalah anak atau miniatur dari program reformasi birokrasi yang sudah kurang lebih hampir 15 tahun ini kita dicanangkan oleh pemerintahan zaman Pak SBY dulu ya gitu. Jadi tujuan utama adalah meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap Kementerian Agama khususnya di sini. Baik. Jadi untuk supaya mendapatkan kepuasan dari masyarakat itu kita membenahi diri dulu Pak ya. Internal tentunya. dulu kita benahi dari sisi tata kelola, dari sisi kepemimpinan, dari sisi pengelolaan sumber daya manusia, perubahan mindset, culture set. Yang mungkin masyarakat Indonesia sudah lama berada di zona nyaman ya. Jadi perlu ada perubahan pola pikir, perubahan budaya kerja, santai saja, tidak pernah ditanyakan kinerjanya apa. Ya sekarang sudah setiap bulan, setiap hari mencatat apa yang dilakukan. Itu kan zona nyaman sudah terusik gitu ya. Jadi semua akan bisa diukur. Gitu. Baik Pak. Bagaimana sih Pak langkah-langkah dalam membangun zona integritas itu Pak tadi ya? Tadi kan tujuan utamanya masyarakat, kepuasan masyarakat,
diawali dari diri kita. Ya. Nah, langkah-langkahnya pripun? Ya. Jadi dari sisi tugas dan fungsi tentunya semua instansi pemerintah termasuk Kanwil, kabupaten kota, madrasah dan semua unit kerja baik tidak ini juga terkait Kementerian Agama ya. Itu semua ada mandatori yang diberikan pemerintah dan mandatori itu harus dilakukan secara bertanggung jawab ya. Untuk merubah mindset dan culture set tadi untuk membangun zona integritas, yang paling penting di sini adalah bagaimana komitmen yang dimunculkan dari top pimpinan kita. Kalau kita punya pegawai punya idealisme yang luar biasa, yang bagus, selama pimpinan tidak mengakui, pimpinan tidak merestui, menyetujui, tidak akan jalan. Tapi kalau pembangunan zona integritas yang sudah diawali atau dimulai dengan komitmen pimpinan tertinggi, dalam hal ini Pak Kanwil, kemudian di kabupaten oleh kepala Kemenak, di madrasah kepala madrasah, itu ke bawahnya akan mengalir lebih mudah. Bapak Ibu, kalau Mbak Evi mengalirkan air kan lebih baik dari atas, kan lebih mudah dari atas. Kalau di bawah tidak akan bisa, tapi susah ya Pak ya. Jadi itu kunci pertama adalah bagaimana komitmen pimpinan, kemudian ditularkanlah komitmen itu ke bawah, level bawahnya sampai dengan pegawai paling bawah. Bahkan pegawai paling di garda paling depan, para security yang pertama kali berjumpa dengan masyarakat adalah security. Itu harus mempunyai mindset yang sama dengan pimpinan. Kesan pertama gitu kesan ya pertama. Pak? Kesan pertama. Kalau kesan pertama kita tamu datang kan berarti ketemunya orang paling depan, security dan teman-temannya di sana. Bagaimana kesannya? Oh ternyata begini, kurang bagus. Itu kesan yang dibawa sampai dengan ketemu dengan pimpinan di dalamnya. Tapi kalau kesan pertama sudah bagus, pelayanannya sangat santun, salam, sapa, senyum itu selalu ada di pegawai kita yang ada di paling depan, itu akan menjadi kepercayaan awal kepada yang dimiliki oleh masyarakat pengguna layanan kita. Kemudian setelah masuk dalam program namanya zona integritas, tentunya ya bentuk tim ya, butuh tim yang solid, yang kemudian tim itu akan saling berkoordinasi, yang tentunya harus punya program kerja yang jelas, yang terukur. Yang kedua program kerja itu harus berorientasi pada prioritas yang mana yang harus dicapai. Kemudian tidak hanya sekedar program kerja, tapi program kerja harus dipantau. Dipantau itu dimonitor. Jadi siapa yang monitor? Ya pimpinan. Karena dalam tim kerja itu ada bagian-bagian tadi. Ada bagian manajemen perubahan, ada yang bagian tata laksana, ada bagian pengelolaan SDM, ada akuntabilitas, ada pengawasan, ada layanan publik. Semua itu dimonitor oleh pimpinan. Seberapa jauh, seberapa tercapainya program kerja yang direncanakan di awal tahun. Secara berkala, Mbak, jangan sampai kita monitoring program kerja hanya di akhir tahun. Itu bukan monitoring, itu hanya melaporkan nanti. Gitu ya, Pak ya. Jadi triwulan 1 sebagian progresnya, triwulan 2 atau semester, triwulan 3 lah. Dengan harus berkala ya, Pak ya. Ya harus bertahap berkala. Kenapa? Untuk mengantisipasi ketika di pertengahan perjalanan tim ini ada kendala. Kalau di akhir kita melakukan di akhir Desember ini baru monitoring, ada kendala yang sangat cukup berat, waktunya sudah habis, tinggal beberapa hari. Tapi kalau di triwulan pertama ada kendala ini, misalnya anggaran atau misalnya sarana atau mungkin teknik-teknik atau kendala lainnya, itu masih banyak waktu pimpinan atau Pak Kanwil atau Pak Kabak TU atau pimpinan lainnya itu bisa menyusun strategi lebih matang lagi. Misalnya kalau terkait anggaran ya kita misalkan alokasi anggaran atau revisi anggaran atau memprogramkan kegiatan-kegiatan lain yang bisa mencapai atau mencapai target dari program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, Pak. Panjenengan kesini kan untuk mereview eviden yang kita punyai, nggih Pak, nggih. Kalau menurut Bapak supaya kita tuh dapat nilai maksimal dalam penilaian ZI, apa saja sih Pak yang harus kita benahi? Nilai maksimal itu kan kalau sekarang ini masih dalam tahap penilaian mandiri ya. Penilaian mandiri yang dilakukan oleh satuan kerja itu sendiri, dalam hal ini Kepala Kanwil dan timnya, tim zona integritas Kanwil.
dan itu juga dilakukan oleh masing-masing ketua, namanya ketua kelompok kerja atau Pokja. Ada 6, berarti kalau di zona integrasi ada 6, ada Pokja di manajemen perubahan, Pokja tata laksana, Pokja penguatan SDM, Pokja akuntabilitas, Pokja pengawasan dan pelayanan publik. Itu masing-masing Pokja mereka menilai sendiri. Menilai sendiri itu ya sesuai dengan persepsi masing-masing ya. Kalau menurut saya menilai diri saya bikin nilai yang tertinggi. Tapi nilai tinggi itu harus kita juga dibarengi dengan apa data dukung yang kita punya. Jangan asal pede tapi tidak percaya diri tapi tidak tahu diri ya. Baik, Pak. Percaya diri harus kita tahu bahwa kita punya ini. Kalau Mbak Evi, saya bisa melakukan misalnya lari 100 km gitu, maraton. Percaya diri tapi nggak punya modal gitu ya. Nggak pernah latihan tapi cuma 100 km gitu ya. Seperti ini juga penerimaan diri, semua tinggal jawab gampang, jawab A semua. Tapi kalau kita tidak punya dokumen yang mendukungnya, maka itu tidak, nanti pada akhirnya juga ketika di review kayak kemarin kita review, apalagi besok kita nilai di awal tahun, itu semua akan kita lihat data dukungnya relevan atau tidak. Maka kuncinya dari sekarang mulai tadi monitoring triwulan tadi kan tujuannya begitu. Pimpinan bisa atau ketua tim Pokja minimal itu bisa melihat, oh ini dokumennya bukan ini. Berarti kalau jawabnya A harus ini. Ada clue-nya, ada kunci-kuncinya dalam pengisian ZI di kita ini yang sudah membuat namanya kamus eviden ya, yang bisa dijadikan patokan semua tim kerja itu bisa minimal menjadi bahan referensi apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang harus disajikan untuk menjawab satu pertanyaan atau satu instrumen yang ada gitu. Baik, Pak. Apa saja sih Pak indikator utama yang digunakan dalam penilaian zona integritas itu, Pak? Indikator utamanya. Indikator utama tadi sebenarnya kalau bicara indikator ini kan kalau hampir sama tadi ya, keberhasilan zona integritas itu manakala masyarakat sudah merasakan kepuasan kita, tidak pernah ada komplain apa yang kita lakukan. Kalau secara hasil ya, kemudian kantor kita tidak pernah ada pengaduan, kantor kita tidak pernah ada temuan, baik temuan yang sifatnya fraud atau temuan yang audit oleh lembaga-lembaga pengawasan. Itu adalah indikator-indikator yang bisa kita pertanggungjawabkan bahwa kita sudah diberikan mendapat kepercayaan kepada masyarakat. Masyarakat kita ya masyarakat pengguna layanan. Kalau yang masyarakat instansi ya para lembaga pengawas kita. Ada BPK, ada Inspektorat Jenderal, ada KPK, ada Ombudsman, ya, mungkin DPRD juga, DPR ya. Itu kan lembaga-lembaga mitra kita yang punya tugas mengawasi pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Kalau itu semua kita udah zero, tentunya apalagi yang harus dipertanyakan, nggak ada yang dipertanyakan lagi, semua sudah luar biasa, sudah bagus dari sisi tata kelolanya, sudah mendapat opini yang bagus dari lembaga pengawasan, dari kepercayaan masyarakat sudah mendapat survei yang memuaskan dari masyarakat. Makanya kayak survei itu kan harus dilakukan juga secara rutin, tidak hanya survei sekali kemudian puas, kan belum tentu besok pengguna layannya akan dia lagi, kan pasti berbeda. Setiap hari misalnya Mbak Evi kemana minta layanan di kantor layanan, misalnya membuat SIM, perpanjang SIM atau gimana, kan besoknya lagi bukan Mbak Evi lagi, orang lain lagi. Jadi selalu harus menjaga tingkat kepercayaan itu di situ. Maka harus dilakukan survei setiap berkala ya, 3 bulan sekali harus survei. Jadi indikatornya ya itu, ketika kita sudah tidak ada indikasi korupsi, kolusi, nepotisme yang ada kita. Kemudian yang kedua adalah masyarakat tidak banyak komplain pada saat menerima layanan kita. Berarti kita sudah benar-benar berikan layanan yang excellent ya, layanan prima itu. Gitu Mbak. Dari tim pengawasan hasilnya bagus. Ya, pengawasan bagus, ya. Tidak ada temuan yang ya paling temuan catatan-catatan yang biasa ya. Tapi kalau yang sifatnya yang merugikan negara, ada kasus ya banyak sekali sekarang
pimpin pejabat-pejabat atau public figure yang tersandung ya, karena tidak hati-hati ya, makanya banyak yang tersandung di tengah-tengah perjalanan karirnya. Kalau dalam penilaian itu kan beberapa satker itu sudah beberapa kali mencoba Pak, tapi tetap tidak lolos penilaian. Oh iya. Kira-kira apa Pak yang menyebabkan tidak lolos atau gagal seperti itu? Saya sebagai salah satu tim penilai di pusat itu ya, itu sudah kita rasakan dari tahun ke tahun ya. Tahun ini aja kita mengusulkan kepada TPN itu ada 57 satker, toh nyatanya yang lolos hanya 8 gitu ya. Banyak yang menjadi ukuran. Berarti lebih banyak yang mohon maaf ya Pak ya. Lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil itu. Itu memang namanya seleksi ya namanya. Seleksinya semakin hari semakin ketat. Memang sistem penilaian atau mekanisme penilaian atau indikator penilaian ZI atau RB ini dari tahun ke tahun mengalami pengetatan ya. Bahwa pada awal 2015 tidak seketat ini. Standarnya semakin tinggi. Semakin tinggi. Maka ini memang upaya pemerintah tidak hanya menstandarkan yang sudah standar, tapi dari standar dinaikkan lagi. Dan tahun ini juga sudah cukup tinggi ya standarnya, karena ditambahkan banyak persyaratan-persyaratan. Jadi beruntunglah satuan kerja yang sudah mendapat BPK di tahun-tahun sebelum ketat. Alhamdulillah ya, sebelum pengetatan. Ya sekarang mungkin tapi tetap harus mengikuti yang tetap sudah semangat ya. Satker yang sudah BPK meskipun dulu pola penilaiannya itu masih sederhana, tapi sekarang harus dengan penilaian seperti harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sedang berlaku, yang ada penambahan dan penyempurnaan ketentuan harus diterapkan. Takutnya apa? Karena BPK ini kan juga menjadi bahan evaluasi oleh monitoring Inspektorat Jenderal. Manakala dievaluasi di setiap tahun mereka tidak memenuhi ketentuan itu, ya kan bisa dicabut lagi gitu. Ya, Pak, ya. Jadi tetap harus menyesuaikan regulasi yang sedang berjalan saat ini. Bagi yang sudah dapat juga nggak boleh santai-santai. Justru harus meningkatkan kinerjanya sebagai role model, sebagai pilot project, kan harus nanti jangan sampai dilihat satker lain, itu udah BPK aja seperti itu. Jadi tetap harus menjaga image-nya, dan itu tidak hanya image, memang benar-benar secara substansi mereka sudah BPK, wilayah bebas dari korupsi. Wilayah bebas dari korupsi. Pak, adakah yang sering ditemui kendala Pak dalam menerapkan zona integritas ini? Kan tidak mudah ya Pak ya. Kendala-kendala bagaimana saja? Banyak indikator-indikator yang dari kacamata penilai internal ya, misalnya penilai mandiri sudah dilakukan, nilainya tinggi, dinilai oleh penilai pendahuluan dalam menilai Sekretariat Jenderal, Direktur Apendis, semua eselon 1 pusat ya yang punya satker itu melakukan penilaian, nilainya juga bagus. Di TPI juga mungkin sudah lebih ketat lagi, karena di TPI, dari tim penilai internal Inspektorat Jenderal itu mereka harus memastikan bahwa satkernya yang akan dimajukan ini sudah pertama bebas dari temuan, semua temuan pemeriksaan sudah selesai. Tidak ada pengaduan masyarakat ya, kewajiban pelaporan harta kekayaan sudah 100%, semua pegawai sudah lapor SPT tahunan. Itu di TPI biasanya itu sedikit menjadi kendala bagi satker. Karena apa? Kadang-kadang satker itu tidak update terkait hasil pengawasan ya, saldo temuan. Menurut satker sudah selesai, tapi tadi inspektorat sana masih ada temuan ini, yang itu karena tim yang ada di daerah tidak melakukan update secara berkala kepada Inspektorat Jenderal. Mana catatan-catatan yang perlu ditindaklanjuti. Toh misalnya dari TP sudah disampaikan Menpan, nilainya juga lumayan tinggi kepada Menpan. Tapi di sana di Menpan akan lebih banyak lagi informan yang masuk di Menpan. Tidak hanya Inspektorat Jenderal, dari KPK, dari masyarakat, dari Ombudsman, semua lembaga-lembaga pengawasan yang punya tugas mengawasi kinerja instansi pemerintah itu memberikan kontribusi kepada Menpan untuk dipertimbangkan bahwa satker ini layak atau enggak untuk diberikan pendidikan BPK. Karena tidak hanya kalau penetapan satker BPK itu tidak hanya persepsinya untuk Kementerian Agama saja. Misalnya nanti Kanwil Jawa Timur itu masuk ke TPN dinilai masuk ke apa Pak tadi? Tim Penilai Nasional di Menpan. TPN ya. Dia akan disandingkan bukan kepada secara Kemenak. Misalnya disandingkan dengan Kanwil
anggaran, Dirjen Anggaran di Keuangan. Sudah setara belum? Mereka sudah WBK, tapi Kanwil Jawa Timur kan juga mau maju WBK, minimal punya level yang sama dengan di sini kan juga Kanwil di Kementerian Keuangan yang ada di wilayah sini ya, kantor wilayah anggaran atau KPKNL yang selevel Kanwil. Nanti Kemenak juga gitu. Dan akan disandingkan dengan dinas-dinas yang sudah WBK. Sudah setara belum dengan mereka. Jadi banyak sekali hal hambatan-hambatan. Tapi hambatan-hambatan itu tidak akan terjadi ketika dari awal kita membangun memang sudah komitmennya tinggi, kita sudah berkinerja tinggi, kita sudah profesional, sudah tidak ada lagi namanya budaya-budaya pungli, budaya yang gratifikasi, dan itu akan aman insya Allah ketika maju ke level manapun tidak akan mengalami kendala-kendala yang berarti. Kuncinya di awal komitmen awal tadi itu. Dari awal harus berkomitmen ya Pak ya. Dan itu harus ditanamkan di seluruh pegawai, tidak hanya pimpinan juga, pimpinan pegawai dari atas sampai paling bawah, dari paling belakang sampai paling depan gitu. Semua lini harus punya komitmen karena semua. bersama itu. Kalau menurut Pak Subdi, apa sih Pak tantangan terbesar yang panjenengan hadapi dalam melakukan penilaian terhadap pembangunan zona integritas? Ya. Tantangan kami sebagai penilai internal atau penilai tingkat pertama atau pendahuluan ini sebenarnya misi kami adalah sama dengan misinya para satker-satker kita nilai. Kita ingin mengawal, memastikan bahwa satker yang kita nilai inilah memang benar-benar calon WBK. Tantangan kami ya ketika kami tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan kami harapkan gitu ya. Yang kami harapkan yang bukan kami sebagai tim penilai, tapi harapan para pimpinan di pusat juga ingin semua yang kita nilai, harapan kita bisa lolos semua sampai dengan TPN nanti. Tapi kondisinya kan berbeda karena levelnya semakin tinggi, semua informasinya atau datanya yang digunakan semakin komprehensif. Jadi ya meskipun ya belum sampai beban yang berat ya, tapi ini tantangan kami adalah ketika kita mengusulkan banyak kemudian yang lolos tidak banyak itu. Itu bagian tantangan ke depan tentunya ya harus meningkatkan kualitas tim penilai itu sendiri ya, baik di tingkat sekretariat jenderal atau kemudian juga di unit eselon 1 lainnya atau mungkin juga di tim kerja sendiri ya, itu meningkatkan kualitas dia dalam melakukan penilaian mandiri. Jadi jangan sampai yang penting penilaian mandiri sampaikan ke pusat sampai sana zong, jangan sampai seperti itu juga. Banyak sekali satker-satker yang memang yang penting nilai tinggi nanti akan dinilai oleh pusat, begitu kita lihat di dokumennya kosong, tidak ada, hanya nilai saja A, B, C, nilainya tinggi. Banyak yang begitu ya Pak ya? Banyak ya, yang penting nilai saja, makanya itu komitmennya hanya komitmen untuk menggugurkan kewajiban. Tapi substansinya belum ada. Ada ya nggak banyak sekali, tapi beberapa satker setiap tahun ada. Yang penting menilai, tapi dia tidak memberikan dokumen yang memadai. Ya. Bahkan ada yang kosong sama sekali juga ada. Berarti kurang berkomitmen ya Pak ya. Jadi tantangan kami adalah untuk sama-sama semua penilai baik tingkat satker, tingkat eselon 1, tingkat TP itu punya frekuensi, persepsi atau pemahaman yang ya sama lah ya, bukan sama banget tapi punya pemahaman yang sefrekuensi itu, sepemahaman itu, sehingga tidak terlalu banyak gapnya antara yang di satker kemudian di tingkat eselon 1, tingkat inspektorat jenderal. Paling mau turun-turun sedikit, kalau misalnya ngusulkan 5 ya turun menjadi 4 gitu. Maunya gitu ya Pak. Itu nanti di TP jadi 3, itu nggak masalah, itu akan lebih bagus seperti itu. Baik Pak, untuk kiat sukses Pak bagi satker supaya bisa lolos dalam tim penilaian ZI. Ya, kiat sukses ada beberapa hal tadi sudah kami singgung di awal. Pertama, kita harus punya tim itu harus punya program kerja yang jelas, yang semuanya punya prioritas hasilnya. Mohon izin Pak, program kerja yang jelas itu yang bagaimana maksudnya Pak? Program kerja kita kan setiap di ZI tadi kami jelaskan kan ada 6 bidang, 6 area perubahan namanya ya. Lah masing-masing area itu kan harus punya program kerja. Di area manajemen perubahan misalnya, itu dia harus punya agen perubahan ya,
perubahan-perubahan harus punya program kerja masing-masing. Masing-masing program kerja harus bisa membuahkan inovasi. Inovasi itu harus berdampak terhadap satuan kerjanya, ya. Kemudian di tata laksana mereka harus punya namanya standar operasional prosedur SOP. Mereka harus melakukan review SOP setiap tahunnya. Mereka harus menindaklanjuti hasil review. Mereka juga harus memprogramkan namanya pembangunan SPB atau sistem pemerintah berbasis elektronik atau e-office, ya. Ada elektronisasi. Sekarang kan Mbak Evi kalau di kantor kan absen sudah pakai elektronik, kemudian laporan kinerja ada EKIN. Ini penggunaan digital ya, itu, Pak, digitalisasi, layanan. tata kelola pemerintahan internal ini itu kan harus dikelola oleh bagian tata laksana ini atau yang Pokja tata laksana. Kemudian mengelola informasi publik, ya. Itu harus dibuka program kerja yang jelas, karena pembangunan zona integritas dinilai itu adalah setiap tahun, ya, dari Januari sampai Desember. Nanti besok kan harus, kalau kita tidak membuat program kerja, tentunya besok mau ngapain, ya, yang perlu diupdate apa, yang perlu sudah tidak update lagi apa, itu kan harus dievaluasi. Jadi program kerja itu pentingnya untuk mengingatkan kita kembali mana program-program yang harus sudah diupdate, harus sudah dilanjutkan. Kemudian yang kedua itu perlunya monitoring, ya, monitoring triwulan tadi. Kemudian yang keempat ini adalah adanya program-program yang bisa mendekatkan kita kepada masyarakat. Inovasi itu harus bisa mendekat kepada masyarakat. Jangan sampai program-program kita dalam rangka pelayanan itu justru tidak mendekatkan kepada masyarakat. Misalnya apa? Kita bikin inovasi bagus tapi malah nyusahin gitu, ya. Inovasi di kita harusnya memudahkan kepada masyarakat. Membangun intimasi atau kedekatan kepada masyarakat itu adalah salah satu terobosan yang harus dilakukan oleh setiap unit pelayanan di instansi pemerintah. Dulu kalau Mbak Evi misalnya kalau mau legalisasi ijazah ke madrasah itu, ya, kan harus datang dulu. Nah, sekarang kan misalnya udah tinggal di Jakarta, udah tinggal di kota lain, itu kan tinggal di madrasah kalau sudah punya layanan digitalisasi, klik layanan legalisasi ijazah, silakan upload misalnya ijazah yang akan dilegalisir. Itu nanti sana akan diterima oleh madrasah. Kemudian ada notifikasi, kemudian persyaratannya apa, berapa hari itu standar pelayanan harus sudah ditetapkan. Jadi pada saat itu ijazah sudah dilegalisir, tinggal ambil saja, tidak bolak-balik gitu, ya. Atau layanan yang lain sekarang udah di haji, kemudian di nikah juga sudah pelayanan sudah bagus. Artinya membangun intimasi itu mendekatkan program kita lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, lebih cepat mendapat layanannya itu. Itu yang keempat. Kemudian selanjutnya adalah manajemen media, ya. Jadi itu sangat penting karena apa? Masyarakat itu akan lebih banyak tahu apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita punya, apa yang kita perbuat itu melalui media-media massa. Kalau di instansi pemerintah, ya tentunya website kita harus keluar dengan baik. Karena masyarakat gimana tahu dengan Kanwil Jatim kalau kita tidak mengelola website dengan baik. Website itu juga harus kita dewasa dalam mengelolanya, Pak. Jadi kenapa harus ada website? Website itu kan konsumennya selain orang internal kan orang masyarakat kita. Masyarakat, Pak. Sering nggak ngeliat website itu isinya kok cuma berita-berita tentang pimpinan saja, wirawiri kesini, buka acara ini, buka acara itu. Tapi kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa masyarakat yang dibutuhkan apa saja. Apakah membutuhkan informasi, dibutuh banget nggak? Ternyata yang dibutuhkan masyarakat itu bagaimana ngurus pendaftaran haji, bagaimana ngurus kalau mau nikah, bagaimana mengurus sertifikat tanah wakaf, bagaimana ngurus itu kan sebenarnya yang sangat dibutuhkan masyarakat sehari-hari itu seperti itu. Bagaimana kalau mau membangun masjid, musola, bagaimana untuk mendirikan masjid taklim, bagaimana mau pindah sekolah dari madrasah, ini kan hal-hal seperti itu kadang-kadang masyarakat tidak terbuka, tidak mengetahui secara jelas karena kita tidak membangun intimasi tadi. Jadi itu yang terakhir adalah tadi manajemen media. Ya. Jadi media itu jendela utama yang bisa mendekatkan kepada masyarakat.
membangun intimasi tadi deh, ya programnya menyentuh masyarakat dan media sosialnya juga mendekatkan program-program itu pada masyarakat. Itu Mbak, jadi kunci suksesnya di situ, di sekitar hal-hal tadi itu. Baik, terima kasih. Terus kalau dampak positif Pak bagi suatu instansi tersebut Pak, jika mereka mampu menerapkan zona integritas? Ya. Untuk dampak positifnya sangat banyak sekali. Selain tadi kepercayaan masyarakat, bagi instansi sendiri, mereka akan, kalau di Kementerian Agama nih Pak ya, kita sudah punya regulasi bahwa Satker yang sudah mendapatkan BPK, maka dia mendapatkan tambahan anggaran untuk sarana prasarananya. Bagi Satker kita yang sudah WBM, maka dia diberikan tambahan tunjangan kinerja bagi pegawainya. Sekarang kita sudah punya Satker BBM, ada di Bali ada 2, di Jogja ada 2. Kalau Mbak Evi mau gaji tukinya lebih gede, pindah ke kota Jogja. Oh gitu ya? Tukinya lebih besar, ya. BBK, Tukinya BBM. bahkan lebih besar dari di pusat, ya, lebih besar. Jadi nilai tambahnya seperti itu. Masyarakat akan lebih percaya kepada kita. Masyarakat tidak sanksi lagi terhadap kebijakan-kebijakan kita. Kita kan juga sering ya, ketika bicara misalnya satu instansi A mau ngomong apapun karena image-nya juga tidak baik, tidak akan dipercaya Mbak. Tapi kalau udah mendapat BPK, WBM, banyak penghargaan, tidak pernah ada komplain, pasti mereka akan didengarkan, apapun didengarkan. Karena sudah memberikan kepercayaan ya. Kepercayaan masyarakat sudah tinggi terhadap Satker kita atau instansi tertentu. Jadi kita tidak usah payah-payah untuk mengkampanyekan apa program kita, pasti percaya kepada kita. Mau kerjasama dengan manapun karena kita sudah tercatat Satker yang berintegritas, itu akan mudah juga dan tidak banyak tidak banyak harus berdarah-darah berkampanye gitu ya. Karena masyarakat sudah punya kepercayaan yang bagus ya Pak terhadap kita dengan BBK, BBBM tadi. Kalau menurut Pak Subi Pak, sejauh mana sih penerapan zona integritas di instansi pemerintah itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik? Ya, tentunya sangat erat sekali ya. Tadi di awal sudah kita singgung bahwa tujuan akhir dari pembangunan zona integritas atau penerapan reformasi birokrasi itu memang ujungnya adalah 2 hal yang kalau di komponen itu ada komponen hasil itu adalah pertama adalah indeks bagaimana persepsi masyarakat terhadap korupsi di kita ya, persepsi anti korupsinya maksudnya, kemudian persepsi kualitas pelayanan. 2 hal inilah yang kemudian menjadi ukuran utama dalam hasil pembangunan zona integritas ini. Jadi apa namanya tadi Mbak yang seberapa pengaruhnya? Iya, ya? pengaruh Pak. Ya, pengaruhnya ya ZI dengan peningkatan kualitas ya, sangat erat sekali antara ZI dengan kualitas pelayanan publik. Semakin masyarakat semakin percaya kepada kita, semakin berhasil kita dalam mengelola tata kelola pelayanan kita. Karena apa? Karena kita sudah ditangani atau dilakukan oleh petugas-petugas layanan atau birokrat yang di belakangnya. Jadi petugas layanan kan hanya di depan saja, hanya menyapa. Kemudian yang mengeksekusikan di bagian birokrasi di unit-unit. Kalau unit-unit itu juga didasari dengan sikap akuntabel, integritas, profesional ya, tanggung jawab dan seterusnya, itu tidak akan ditunda-tunda. Kalau memang selesainya 3 hari ya 3 hari, 2 jam ya 2 jam itu karena tanggung jawabnya tinggi. Jadi semakin berintegritas masyarakat akan semakin puas gitu. Jadi untuk mewujudkan zona integritas ini kepuasan masyarakat, peran masyarakat itu sangat besar sangat ya Pak besar ya. Karena setiap tahun, bahkan tidak setiap triwulan kita butuh apa kata masyarakat. Iya, apa kata masyarakat Iya. gitu Pak. Iya. Survei itu sebenarnya survei kepuasan itu kan bukan untuk kita, ya untuk kita, tapi apa kata masyarakat itu. Wah harusnya tidak begini. Misalnya ngurus ijazah, legalisir ijazah di madrasah, kok lama sekali gitu. Nanti survei itu akan melihat itu. Misalnya mulai dari standar pelayanannya, situ ada 1 minggu, maksud masyarakat maunya 1 hari selesai gitu kan, masukan dari
dari masyarakat. Dari masyarakat. Ya, Iya, jadi iya. survei itu adalah saling melengkapi ya. Karena pada dasarnya kita kita sebenarnya kan ingin menempatkan Kementerian Agama dalam instansi pemerintah itu selalu ada untuk masyarakat. Karena kita juga namanya PNS itu kan abdi negara. Abdi negara. Abdi negara. Dimaknai baik-baik, Ya. abdi negara. Yang memang tugasnya melayani masyarakat. Tidak ada tugas lain kecuali melayani masyarakat. Karena itu selalu melakukan inovasi-inovasinya ya untuk masyarakat Untuk ya Pak. masyarakat. Memudahkan masyarakat. Kalau inovasi untuk internal itu tata kelola saja, atau untuk mempercepat sehingga kembalinya ke masyarakat juga. Ya, inovasi untuk internal ya kembalinya ke masyarakat juga. Iya. Iya. Ada elektronisasi, digitalisasi, proses pengurusan ini itu kan masyarakat juga yang merasakan hasilnya. Kita juga kerja lebih cepat ya, lebih mudah diukur, masyarakat juga akan lebih cepat menerima layanan dengan apa yang hak yang harus mereka terima. Gitu. Baik Bapak, untuk kedepannya Pak, kira-kira harapannya apa nggih terkait dengan penguatan zona integritas di instansi pemerintah? Harapannya Ya. kedepannya? Harapannya tentunya dengan perubahan regulasi, kemudian juga situasi politik juga akan pasti berubah setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Itu semangat reformasi birokrasi akan tetap menjadi kunci utama, karena di reformasi birokrasi itu ada komitmen pimpinan komitmen pimpinan dalam melakukan perubahan, dalam membuat menginternalisasi budaya kerja, menginternalisasi perubahan mindset dan culture set ya, itu dengan komitmen pimpinan yang tinggi, pimpinan di bawahnya pasti akan mengikuti. Karena apa? Di zaman sekarang ini ya orang yang tidak mengikuti perkembangan pasti akan tersingkir gitu. Berkompetisi itu kan seperti itu. Jadi yang nggak bisa berkompetisi dengan kondisi saat ini akan tersingkir. Jadi kalau semua berkomitmen untuk membangun integritas, membangun budaya yang ke arah yang lebih baik, semuanya akan menjadi kekuatan yang luar biasa di masing-masing satuan kerja. Jadi harapan kami semua satker di Kementerian Agama yang khususnya di Jawa Timur ini, dengan adanya menggelora kembali pembangunan zona integritas itu jangan dipandang remeh. Ini adalah awal dari sebuah gerakan yang luar biasa yang saya rasakan di beberapa tahun, di 2 atau 3 tahun terakhir agak sedikit landai. Sekarang kayaknya ngegas itu ya. Semakin memanas itu ya Pak, memanas lagi, semangat tanjakannya lagi. sudah terasa itu. Jadi beberapa tahun kemarin agak landai, itu sekarang sudah mulai terasa menanjaknya itu. Jadi ini kalau ini semangat ini, harapan kami adalah tidak akan kendor, bahkan harus bertambah terus dari tahun ke tahun, karena satker di Jawa Timur itu termasuk satuan kerja yang besar ya, jumlah satkernya, bahkan besar, wilayah luas ya Pak. Wilayahnya luas, bahkan bisa menjadi bagian dari ukuran Indonesia untuk Kementerian Agama mungkin ya, di samping barometer gitu ya Pak. Sampai mungkin Aceh ya, Aceh juga besar. Jadi salah satunya ya Jawa Timur ini. Jawa Timur sudah sukses ZI, itu mungkin ya menjadi salah satu ukuran juga. Ukuran kesuksesan ya, karena Jawa lah ya. Kalau yang di luar Jawa kan udah diawali oleh Bali, ya Bali bisa ke wilayah timur, bisa menularkan kebaikan-kebaikan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Wilayah Barat itu kan sebenarnya Jogja, yang mungkin kalau Jawa Timur nanti kolaborasi dengan provinsi yang lain yang sama-sama punya semangat yang sama, kan Kementerian Agama akan menjadi lebih sejuk lagi gitu kalau zona integritas. Baik Pak Subi, luar biasa sekali penjelasannya ya. Jadi semakin memotivasi kita untuk sukses membangun zona integritas di wilayah kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Namun karena keterbatasan waktu Bapak gimana sebenarnya masih pengen lebih lanjut, karena penjelasan beliau sangat detail, sangat memberikan motivasi bagi kita untuk membangun zona integritas. Dulur, demikian bincang santai Kemenak Jawa Timur.
acara ini bisa dulur saksikan di channel YouTube Kemenak Jawa Timur. Kita juga hadir di media sosial mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, X atau Twitter, kita juga hadir. Jangan lupa follow semua akun media sosial kita untuk memperoleh update informasi terbaru terkait Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dari perbincangan tadi bisa kita simpulkan ya Pak ya, bahwa pembangunan zona integritas ini dimulai dari kita ya, dari internal pribadi sebagai pegawai, untuk mewujudkan suatu kepuasan masyarakat. Tujuan utama zona integritas ini adalah kepuasan masyarakat. Dulur yang di studio, sebelum kita tutup ini boleh ya kita kompak menjawab dengan kata cakep. Sebelum kita akhiri ada satu pantun. Sakit hati jangan dirasa. Cakep. Kalau gagal jangan putus asa. Cakep. Zona integritas pasti bisa. Cakep. WBK WBBM yakin bisa. Tepuk tangan yang meriah dong. Matur sembah nuwun Pak Sudi Sama-sama. atas kehadirannya, atas motivasinya. Semoga mendapatkan barokah dari Amin. Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulur, saya Evi Lali Azekiah pamit undur diri. Semoga acara ini bisa menjadikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua dalam mewujudkan pembangunan zona integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.